Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Anatul Wardah Isnaini, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan sekali ini, saya akan mempresentasikan tugas modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah sosok pemikir dan penggiat pendidikan. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia juga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional, yang hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yakni setiap tanggal 2 Mei. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bangsa ini perlu mewarisi buah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Bahkan pemikiran-pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Memang benar seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, yang pada intinya kita harus bangga atas apa yang kita punya. Tidak usah atau tidak perlu kita meniru apa yang dimiliki orang lain. Milik orang lain belum tentu pas dan cocok untuk kita, tapi kita harus belajar untuk memaksimalkan apa yang kita punya. Pemikiran yang dimukakan oleh Ki Hajar Dewantara dapat menjadi landasan dalam menentukan kebijakan pendidikan yang diambil dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Karena di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara terdapat makna filosofi kultural yang sesuai bagi masyarakat bumi pertiwi Indonesia. Buah pemikiran beliau salah satunya adalah sistem Among. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem Among merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Sistem Among tersebut yang dikenal juga dengan trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Maun Karso, dan Tutmuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya berada di depan memberikan teladan. Semua yang ini memiliki arti bahwa sebagai seorang pendidik kita harus memberikan contoh yang baik. Contoh ini dapat berupa tutur kata, sikap, dan sopan santun. Karena guru merupakan role model bagi anak didiknya, yang artinya bahwa perilaku anak didik dapat dipengaruhi oleh gurunya. Sehingga kita sebagai pendidik harus selalu melakukan introspeksi dan refleksi diri, apakah sudah benar-benar memberikan contoh yang baik atau hanya sebatas menyampaikan ilmu tanpa mengajarkan akhlak dan budi pekerti. Ing Madya Maun Karso, berada di tengah, menciptakan peluang untuk berprakasa. Semua ini memiliki makna bahwa kita sebagai pendidik tidak boleh memberikan batasan-batasan antara guru dan murid. Guru juga tidak boleh menganggap anak didiknya sebagai individu yang lemah yang berada di bawah gurunya. Akan tetapi, guru harus mampu menjadi sosok teman yang dapat merangkul anak didiknya. Dalam hal ini, guru perlu memberikan motivasi agar mampu meningkatkan semangat belajar para murid. Tujuannya yaitu dengan membangkitkan dan membentuk niat anak didik untuk menjadikan guru sebagai sosok panutan, karena sekecil apapun yang keluar dari sosok panutannya akan menjadi acuan bagi anak didiknya. Yang ketiga, Tutmuri Handayani, berada di belakang memberi dorongan. Semua ini memiliki arti bahwa guru harus selalu memberikan motivasi positif kepada anak didiknya, sehingga sebagai seorang pendidik, guru harus mampu membangkitkan motivasi anak didiknya demi mewujudkan cita-cita yang ingin dicapainya. Dengan kata lain, guru harus mampu membantu siswa untuk mengembangkan, menemukan, dan mencari bakat yang dimiliki oleh anak didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dan memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan
dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara juga memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara menggambarkan peran didik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu berumpama biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai pamong, guru atau pendidik dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga akan secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru juga mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki kecakapan atau keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid, misalkan di Pulau Jawa, pastinya akan berbeda dengan karakteristik dengan murid yang berada di luar Jawa, ataupun dengan murid yang berada di Indonesia Tengah akan berbeda dengan murid di Indonesia Barat dan juga Indonesia Timur. Contoh nyata di zaman sekarang, sudah banyak murid yang mampu mengakses internet sebagai sumber mereka memperoleh berbagai informasi. Dari hasil memperoleh informasi dari internet tersebut, mereka dapat menampilkan hasilnya sesuai dengan kesukaan mereka. Jadi, pendidik tidak perlu menentukan dan memaksakan, misalnya harus dalam bentuk tabel, gambar, atau yang lainnya. Biarkan murid kita berekspresi sesuai dengan kesukaan, minat, dan bakat mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara pula, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi terdiri atas cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan. Pekerti adalah tenaga atau raga. Olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olah raga menyehatkan jasmani. Oleh karena itu, pendidikan harus bersifat holistik, seimbang, dan berkesinambungan, sehingga terciptalah kesempurnaan budi pekerti yang tetap berpegang pada kepribadian bangsa, agar dapat menghadirkan insan-insan yang penuh kebijaksanaan di tengah dinamisnya perkembangan zaman. Bapak Ibu guru yang hebat, maka sejatinya menghadirkan pendidikan